Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Boci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasa muncul di setiap minggu pertama, cuma ya sering kelewatan Bedtime Story ini. Jadi ya jangan sampai kelewat lah, setiap bulan diusahakan ada satu Bedtime Story. Share juga ke teman-teman Sobat Boci yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Ya kayak biasanya permohonan maaf ya. Permohonan maaf ya. Ya ini Chris lagi repot banget sama kerjaan, jadi kayak mingguannya tuh dianggurin. Bukan dianggurin. Ya ndak sempat aja dikerjain sih. Apa bedanya? Sama aja sih ya. Jadi pelan-pelan ini coba nyicil sih buat episode-episode baru lagi tiap minggu. Bentar lagi akan ada 2 segmen baru ya muncul. Jadi stay tune aja. Oh ya itu segmen yang sudah lama tidak ada. Bukan. Itu kayaknya sudah kita kubur deh. Oh dikubur? Iya susah soalnya. Episode yang segmen yang puisi agak susah bikinnya yang lain. Jadi aku usahakan bikin yang lebih cepat aja sih, biar kamu lebih sering dengerin aja kita. Oh ya, kita supaya bisa lebih terkenal. Iya. Sama kalau memang kamu mendengar suaranya gak kurang enak ya mohon dimaafkan ya. Ini lagi suara yang tidak baik, tenggorokan lagi gak enak. Ya kita lagi batuk. Barusan sembuh ini, tinggal sisa-sisa dikit ya. Jadi semoga kamu bisa tetap nikmatin gitu. Oh ya, cukup ya basa-basinya. Ya sudah. Yo mau langsung ke sini deh. Ya, Chris tahu itu nggak pesut nggak? Baru tahu sih aku dengar nama pesut itu. Makanan ya? Oh bukan. Pesut itu binatang di air. Binatang yang kayak gimana sih pesut itu? Kayak lumba-lumba tapi di air tawar. Lumba-lumba kan di laut, nah pesut ini di air tawar. Kayaknya kalau di bahasa Inggris itu namanya dugong bukan sih? Ya betul. Bahasa Inggris itu namanya dugong. Saudaraan itu sama lumba-lumba. Emang Bobby pernah lihat pesut sama lumba-lumba punya kartu keluarga sama satu kakak gitu? Ya belum sih. Tapi yang gak main cara gitu Chris, bercandanya kan lucu. Bercanda rada gak enak gitu ya? Iya gak enak. Bobby kan lucu, imut, mengemaskan. Bobby aja yang lucu, kamu gak usah. Ya sudah terserah Bobby dah. Nah kenapa ini kok mau bahas ikan pesut ini? Ya itu Bobby pengen aja, soalnya kan jarang, kita gak pernah tahu bahas kayaknya. Ada sedikit Bobby yang baca dari buku ini tentang ikan pesut. Bobby bacain ya. Kalau sedikit ya ndak usah lah. Sobat Boci kan searching di internet bisa. Nah kan gak asik lagi nih Chris. Nah, repot disiapin Bobby, dibacain kok ndak mau. Ya habis kamu baca kok minta izin dulu, langsung baca aja lah. Ya udah. Sebel ya? Ya dikit. Bobby lain kan langsung baca aja. Iya ya sudah. Ya Sobat Boci, pesut atau lumba-lumba air tawar ini binatang langka loh. Langka itu jarang ketemu ya. Di Asia Tenggara khususnya. Dari perairan terumbu karang besar, di Australia juga. Sungai-sungai ada di Laos, bukan makanan itu Laos, daerah negara. Sama Myanmar, pesut ini salah satu penghuni air yang dikagumi masyarakat. Di Indonesia, pesut di alam liar berada di Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan. Cerita kali ini berkaitan sama yang Bobby bahas ya, tentang dugong atau pesut. Nah ceritanya ini dari Kalimantan Timur, judulnya Dugongs of Mahakam River. Dugong dari Sungai Mahakam. Cerita ini dari buku Indonesian Stories for Language Learners, karya Catherine Davidson dan Yusef Chwandani. Selamat mendengarkan. Once there was a family that lived close to the Mahakam. A couple with 2 children, a boy and a girl. However,
This happy family was shaken when the mother became ill and finally died. Her family grieved for her greatly. Her husband's spirit was broken, and he did not want to work anymore, instead staying inside the house all day. Then one day, there was a traditional celebration in their village, with singers and dancers to liven up the atmosphere. One of the dancers, who was still young and beautiful, managed to soothe the father's sorrow. He fell in love with her and finally married her. At first, the dancer was a good stepmother, but as time went by, she began to treat the children cruelly, such as only giving them a little food and often asking them to gather ironwood and meranti wood in the forest. One day, they could not find anything in the jungle and were too scared to go home. They spent the night there in great hunger. The next day, they were helped by an old man who gave them food. Finally, they had the strength to return home. But when they arrived, there was nobody there. Confused, the children asked the neighbors. Some said their parents had, in fact, gone off to look for the children. The children returned to the forest to look for their father and stepmother. Finally, after several days, the children found a small hut which appeared to be inhabited by their parents. Their father's clothing was hanging on a chair. A bowl of porridge was still warm on the table, but their parents were not home. Suddenly, the children felt their bodies become hot, their heads round and their eyes smaller. Without knowing it, they were turning into dugong. When their father came home and saw his children like that, he called his wife, but she had vanished. The children then threw themselves into the river to cool off, and from then on became dugongs of the Mahakam. Ya, ini ceritanya cukup pendek ya, mumpung kita barusan batuk. Ya bukan alasan sih. Tapi alasannya kan memang gitu. Iya sih. Ya udah, Popi lanjut. Iya. Jadi usulnya pesut atau dugong di Sungai Mahakam gitu ya. Katanya anak ada diurusin, akhirnya anaknya berubah jadi dugong. Kenapa nggak orang tuanya aja? Orang tuanya kan yang dikutuk. Ya namanya juga ceritanya kayak gitu. Ya udah diam. Oke. Nah, Popi bacakan beberapa kosakata sulit di cerita tadi beserta dengan artinya. Didengarkan baik-baiknya. Pertama ada shaken, yaitu kata kerja bentuk pasif, artinya tergoncang atau digoncangkan. Maksudnya tadi itu keluarganya sangat tergoncang, kondisinya sangat kaget dan depresi mungkin atau stres gitu. Berikutnya adalah liven up, yaitu kata kerja, berarti memeriahkan, supaya memeriahkan suasana gitu. Stepmother adalah kata benda, artinya ibu tiri, atau bahasa lainnya ibu sambung ya, bukan yang ibu kandung gitu. Ironwood adalah kata benda, artinya kayu ulin, bulian, atau kayu besi di bahasa Indonesia. Lalu turning into adalah kata kerja bentuk ing, artinya menjelma atau berubah wujud. Jadi dia berubah begitu ya, kayak Power Ranger. Tapi ini jadi dugong. Nah, dugong tadi adalah, sudah dibahas ya, kata benda artinya sama dengan ikan pesut atau lumba-lumba air tawar. Dan yang terakhir adalah throw into, artinya kata kerja, maksudnya menceburkan diri di konteks cerita tadi ke dalam air. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi ya memperingatkan orang tua supaya urusan baik-baik ya. Masa sudah menikah anaknya nggak diurus, kan nggak boleh tuh. Orang tua kan punya tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak dengan baik.
Supaya nanti mereka kalau sudah besar punya anak, ya mereka bisa mendidik dengan baik juga. Kok Bobby ke orang tua ya? Memang pesannya gitu sih kayaknya. Oh ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye bye.